kembali mengumpulkan kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Azkar. Sedianya pagi hari ini yang bertindak sebagai imam dan pengisi kajian pagi Ustaz Mustufin, tapi beliau sedang tidak enak badan, sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Syafahullah wa afa tahurun insyaallah. Kita gunakan untuk melanjutkan pembacaan kitab Al-Azkar Al-Imam An-Nawawi. Kemarin sudah disampaikan terakhir bahwa yustahabbu dianjurkan untuk imam membaca surah setelah membaca Al-Fatihah untuk urut ya. Apabila itu adalah urutan surat, maka Al-Baqarah atau kemudian di rakaat yang kedua ya Ali Imran. Atau apabila surat itu adalah satu surat seperti yang tadi kami baca surah As-Saff begitu. Surat diawali dari ayat pertama kemudian dipotong di surat di rakaat yang kedua dilanjutkan ya surat yang sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Meskipun tadi saya tidak sempat menyelesaikan sampai akhir surat karena batuk. Sebenarnya di dalam kondisi normal, di dalam pendapatnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu disampaikan kalau imam memotong ayat terakhir dari surat yang ia baca itu makruh begitu. Harusnya diselesaikan sampai ayat terakhir begitu. Jangan menyisakan satu ayat pada surat tersebut ya. Tapi karena tadi agak gatal tenggorokannya maka kita terpaksa untuk menyelesaikan ya, tidak menyelesaikan sampai akhir surat. Maka di sini disampaikan bahwa ala tartibil mushaf dianjurkan untuk tertib begitu. Kalau membaca surah juz 30 di rakaat yang pertama adalah An-Naba, maka di rakaat yang kedua adalah An-Nazi'at begitu. Kalau di rakaat yang pertama adalah Qul huwallahu ahad, berarti dianjurkan rakaat yang kedua adalah Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi tertib mushaf begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala begitu. Wa takunu taliha falau khalafa hadza jaza. Tetapi karena ini adalah sebuah anjuran, andai imam itu tidak seperti itu maka tetap diperbolehkan begitu. Tetap diperbolehkan begitu. Wasunnah an takuna surah ba'dal Fatihah walau qara'aha qabla al-Fatihah lam tuhsab lahu qira'at as-surah. Kemudian
oleh Al-Imam An-Nawawi dijelaskan bagaimana kalau membaca Al-Fatihahnya adalah yang kedua. Maksudnya ketika sholat membaca surat-surat pendek dulu baru membaca Al-Fatihah. Ini tidak dibenarkan. Begitu. Ibu yang dirahmati Allah. Jadi membaca Al-Fatihahnya kemudian baca dulu surat-surat pendeknya, kemudian ya dibaca baru Al-Fatihah. Ini lam tuhsab qiraatus surah begitu, tidak dibenarkan ya karena Al-Fatihah dulu yang didahulukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh Al-Imam An-Nawawi dijelaskan, wa'lam anna ma dzakarnahu min istihbabis surati wal imam wal munfarid. Jadi ketahuilah kata Al-Imam An-Nawawi bahwa yang dianjurkan untuk membaca surat itu, yang dianjurkan ya untuk membaca surat pendek atau surat setelah surah Al-Fatihah itu untuk imam atau orang yang sholat sendirian begitu. Baik dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wal ma'mumu fi ma yusiru bihil imam amma yajhar bihil imam. Adapun makmum begitu, apabila imam itu sir, maka bacaannya tetap bacaan, tidak perlu membaca surat-surat pendek. Atau imam atau makmum yang bermakmum kepada imam yang mengerjakan salat jahar, maka tidak perlu membaca surat-surat pendek begitu. Maka tidak perlu baca surat-surat pendek, cukup Al-Fatihah saja. Fala yazidul ma'mum fihi 'alal Fatihah in sami'a qira'atal imam fa in lam yasma'a aw sami'a hainama la yafhamuha istahabbat lahu surah 'alal asr bihaitsu la yuwaswisu 'ala ghairi. Tetapi apabila seorang imam bacaannya tidak terdengar atau bacaan suratnya tidak jelas, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan oleh makmum? Maka makmum boleh membaca surat lain begitu, karena bacaan suratnya imam itu tidak jelas atau tidak terdengar, hanya seperti hainamah itu sayup-sayup yang tidak jelas, maka dianjurkan makmum untuk membaca sendiri surat-surat pendeknya apabila itu adalah surat-surat yang jahar, sholat yang jahar, dengan catatan tidak mengganggu makmum yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, wasunnah an takuna surah fi subhi wa dhuhri min diwalil mufassal. Jadi sunnahnya imam membaca surat di dalam sholat subuh dan sholat duhur adalah surat-surat yang panjang. Begitu. Yang dirahmati Allah. Sunnahnya begitu. Jadi sholat surat yang panjang ketika sholat subuh dan sholat duhur. Alhamdulillah di masjid kita sudah dipraktekkan, meskipun pada akhirnya semuanya bacaan-bacaan panjang begitu, enggak subuh enggak zuhur. Tapi di sini disampaikan wasunnah an takuna surah fi subhi wa dhuhri min tiwalil mufassal. Jadi adalah yang panjang sunnahnya ketika subuh. Begitu. Kemudian salat zuhur juga. Jadi imam membaca bacaan surat yang panjang. Wa fil asri wal isya'i min awsadil mufassal begitu. Tapi kalau salat asar dan salat isya begitu, maka yang tengah-tengah, tidak panjang juga tidak pendek begitu. Salat isya dan salat asar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa fil maghribi min qisaril mufassal begitu. Adapun maghrib maka pendek. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mengapa maghrib itu dipilih bacaan yang pendek? Karena di dalam mazhab Syafi'i itu berpendapat atau menguatkan pendapat bahwa waktu sholat maghrib itu pendek. Di dalam mazhab-mazhab yang lain selain mazhab Syafi'i, sholat maghrib itu waktunya dari
terbenam matahari, azan dimulai, kemudian sampai masuk waktu isya. Tetapi kalau sholat maghrib, waktu sholat maghrib di dalam pandangan yang dikuatkan di dalam mazhab Syafi'i, maka waktunya adalah dari sholat, Bapak Ibu, yang dari azan, kemudian iqamah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian membaca 40 ayat, begitu, 40 ayat Al-Quran, disitulah waktu sholat maghrib. Artinya setelah itu waktu sholat maghrib sudah hilang, sudah habis. Begitu. Kalau kita mengambil pendapatnya Imam Syafi'i, Bapak Ibu dalam mazhab Syafi'i, maka yang melebihi dari waktu itu sholatnya dengan niat bukan adaan tapi qadaan, karena kita melakukan sholat tersebut di luar waktu sholat. Entah di Masjid Nur Muhammad ini mazhabnya apa, mazhab campur-campur atau mazhab Syafi'i begitu. Kalau mazhab Syafi'i berarti jangan panjang-panjang imamnya membaca surat ketika sholat maghrib agar tidak kehilangan waktu, ya waktu awal ataupun waktu akhir, atau di luar itu maka memperbolehkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau imamnya bacaannya pendek berarti ikut mazhab Syafi'i, kalau bacaannya panjang karena waktunya panjang sampai isya nanti berarti di luar mazhab itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disampaikan. Maka maghrib itu waktunya pendek, ya. Tidak sebagaimana waktu isya. Waktu isya masuk waktu isya kemudian sampai jam 12 malam. Begitu. Kemudian kalau maghrib ya, segitu pendeknya. Bahkan kalau sudah hilang mega merah di langit waktu sholat maghrib sudah habis. Gitu. Lebih pendek lagi. Itu yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Mari kita lanjutkan sedikit. Was sunnah, ini dirahmati Allah. Yaqra'a fi rak'atil ula min salati subhi yaumal jum'ati surata Alif Lam Tanzil. Alif Lam Mim Tanzil. Sunnah di dalam salat subuh hari Jumat untuk membaca surah Alif Lam Mim Tanzilul, ya, yang biasa kita dengar dibaca oleh Ustaz Ali, yang surah As-Sajdah begitu. Full, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam rakaat pertama surah Sajdah itu full, ya, dibaca. Sunnahnya seperti itu. Wa fil tsaniyah, begitu, wa fil tsaniyah, dan di dalam rakaat yang kedua dibaca hal ata 'alal insan, juga full begitu. Meskipun kadang beliau memberikan keringanan ke kita, Ustaz Ali kadang mungkin takut terlalu lama begitu dibaca tidak sempurna begitu. Kemudian yang surah yang kedua juga dibaca tidak semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk meringankan, ya, untuk meringankan, ya, sholatnya. Gitu. Kemudian tapi di sini sebenarnya ada keterangan tambahan dari Al-Imam An-Nawawi. Amma ma yaf'aluhu ba'dun nasi minal iqtisari ala ba'dihima fa khilafus sunnah. Begitu. Adapun yang dilakukan oleh sebagian manusia begitu ketika menjadi imam membaca surah Sajdah itu sebagian di rakaat yang pertama tidak menyelesaikan, dan membaca surah Hal Ata 'alal Insan di rakaat yang kedua itu sebagian tidak diselesaikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini dihukumi fakhilafus sunnah. Maka itu menyelisihi sunnah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena perintahnya adalah membaca semua, membaca sempurna. Begitu, sajdah di rakaat pertama sempurna, begitu. Kemudian Al-Insan di rakaat yang kedua adalah juga sempurna dari awal sampai akhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pandangannya Al-Imam Asy-Syafi'i begitu, atau mazhab Syafi'i, yang dikuatkan kemudian disampaikan di dalam kitab ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu ya tidak menjadi permasalahan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak sempurna, karena ini juga adalah sunnah. Artinya kalau tidak membaca surat pun itu tidak apa-apa, tidak sampai membatalkan sholat begitu. Agar tidak menjadi permasalahan yang harusnya tidak dipermasalahkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian
Yang berikutnya wasunnah ayyaqra'a fi salatil Aid. Ini lagi bacaan di dalam salat Aid, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, dan juga salat istisqa, salat meminta hujan, apa ini dirahmati Allah. Saya kira penduduk Sumeneb tidak perlu melaksanakan sholat istisqa, begitu sholat hujan, karena alhamdulillah hujannya turun dengan baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Begitu. Dahulu di zaman Rasulullah itu ada kejadian Madinah dilanda kekeringan. Kemudian akhirnya para sahabat meminta kepada Rasulullah untuk sholat istisqa. Begitu, sholat istisqa. Setelah sholat istisqa, kemudian turun hujan, rutin turun hujan, sering turun hujan dan lebat. Sampai kemudian Madinah itu sering banjir. Lalu para sahabat datang lagi kepada Nabi. Wahai Nabi, gimana kalau kita doa biar hujan nggak turun lagi? Soalnya kita ya sering terjadi banjir. Setelah sholat istisqa itu kemudian sering turun hujan dan banjir. Dan karakter tanah padang pasir itu kan, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah seperti itu. Akhirnya sering terjadi banjir dan tergerus. Maka kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau kekeringan lalu ingin turun hujan maka sholat istisqa, begitu. Ingin hujan maka sholat istisqa. Kalau tidak sholat istisqa, paling tidak ada doa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma sqina. Ya Allah, berikan kami hujan, berikan kami hujan, berikan kami hujan, dan siramilah kami. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Anjurannya dari Rasulullah, kalau sholat istisqa, kalaupun terpaksa sholat istisqa, maka di lapangan terbuka, kemudian beristighothah kepada Allah. Jangan hanya membawa tubuh kita, kata beliau, bawa hewan-hewannya, bawa kambingnya, bawa sapinya. Barangkali kalau Allah tidak kasihan kepada kita, kasihan sama hewan-hewan yang nanti kalau tidak ada hujan akan mati. Kemudian kata beliau juga, kalau hujan itu ingin terhenti atau berhenti turun, maka juga ada doanya, begitu. Jadi Bapak Ibu kalau ada hajatan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau khawatir akan turun hujan sehingga mengganggu hajatan tersebut, berdoa, bukan ngundang tukang sarang ocen, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada doanya. Apalagi sekarang kadang pernah kami lihat begitu kebiasaan di sebuah hajatan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu mohon maaf ya, agar hujannya itu tidak berhenti atau agar hujannya itu tidak turun dan berhenti, maka celana dalam si pengantin perempuan itu dilempar ke atap, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu. Supaya katanya ya enggak turun hujan gitu. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pekan lalu saya sampaikan juga ini di pengajian di Kalianget, orang-orang Kalianget tertawa begitu. Kayaknya sudah terbiasa mereka di sana, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, ada doanya. Ya, bukan justru begitu, karena kalau kita kembali kepada ayat Al-Qur'an, antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, begitu. Yang menurunkan hujan, yang menahan hujan itu siapa, kata Allah, begitu. Yang menurunkan hujan atau menahan hujan itu saya atau kamu, begitu kata Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu. Gampang saja bagi Allah, kata di dalam Al-Quran, kami menurunkan hujan tersebut tidak lagi tawar. Kami bisa kok menurunkan hujan itu dalam kondisi airnya payau, begitu. Maka menandakan bahwasanya ada doa, Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Jadi doanya, ya Allah, turunkan hujan ini di tempat yang lain. Jangan turunkan di tempat kami. Itu cara menahan hujan menurut ajaran yang dibenarkan. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam sholat istisqa dan sholat id itu, rakaat yang pertama adalah surah Qaf, rakaat yang kedua adalah iqtarabatis sa'ah. Atau kalau tidak mau yang panjang, rakaat yang pertama adalah sabbihisma rabbikal a'la, kemudian rakaat yang kedua adalah hal ataka hadithul ghasyiyah.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Artinya, bacaan-bacaan di semua lini kehidupan kita ini sudah diberikan aturan-aturan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya ya, dari bangun tidur dan ini semuanya dalam bab sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.